A.M. Fatwa, dengan nama lengkap Andi Mapetahang Fatwa, lahir di Kecamatan Mare, Kabupaten Boneh, pada tanggal 6 Februari 1939. Meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2017, dalam usia 78 tahun. Makamnya terletak di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Andi Mapetahang lahir dari keluarga bangsawan Bugis yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Ayahnya bernama Peta Wawa, dan ibunya bernama Peta Paja. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara. Sejak kecil, Andi Mapetahang memperoleh pendidikan informal dari orang tuanya, seperti mengaji. Kemudian menerima pendidikan formal di sekolah rakyat. Karakternya berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Rasa keingintahuannya dengan segala hal, kerap kali bertanya apa ini apa itu, mengapa begini, mengapa begitu, dan suka protes, terutama mengenai tradisi dan kebijakan. Andi Mapetahang gemar membaca buku-buku Islam, utamanya yang ditulis Buya Hamka. Buku-buku bacaan itu dipinjam dari tetangganya di kampung yang sering berpergian ke Jawa. Dari membaca buku Hamkalah yang mempengaruhi pola pikir dan pandangannya mengenai wawasan keislamannya. Sehingga buku-buku tersebut yang mendorong Andi Mapetahang mengambil sikap terhadap praktik-praktik keagamaan di kampungnya yang masih tradisional dan terbelakang. Ia kerap mengkritik cara-cara orang dalam mengunjungi kuburan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Keadaan-keadaan itu menyebabkan Andi Mapetahang berkeinginan untuk hijrah mencari ilmu ke negeri Sumbawa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Agama 4 tahun di Sumbawa, kemudian lanjut di PGA tingkat atas 2 tahun, di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah itu, Andi Mapetahang berlayar ke Tanah Jawa, kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan meraih sarjana muda tahun 1963. Kemudian, ia juga kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta dan meraih sarjana muda bidang publisistik tahun 1964. Setelah itu, Andi Mapetahang juga kuliah pada Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan di Universitas 17 Agustus Surabaya dan meraih sarjana lengkap pada tahun 1970. Andi Mapetahang, salah satu alma mater Akademi Angkatan Laut Surabaya, lantas ditempatkan dalam Kesatuan KKO. Masa dinasnya di militer berakhir pada tahun 1970 dengan pangkat terakhir kapten. Andi Mapetahang pernah menjadi imam tentara marinir. Ia menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur di Surabaya dalam 1967 sampai 70. Dalam tahun 70 sampai 79, Andi Mapetahang menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat di Pemda DKI Jakarta. Selain itu, ia juga menjadi staf khusus Gubernur Ali Sadikin untuk masalah-masalah agama dan politik. Andi Mapetahang pernah juga menjadi staf khusus Menteri Agama, Tarmizi Taher. Kemudian, sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, periode tahun 1999 sampai 2004. Tak hanya itu, ia juga menjadi Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, periode 2004 sampai 2009. Selanjutnya, sebagai anggota DPD Republik Indonesia dari DKI Jakarta, periode 2009 sampai 2014. Ia juga pernah menjadi Ketua Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia, periode 2012 sampai 2017. Andi Mapetahang juga memiliki setumpuk pengalaman dalam bidang organisasi. Di antaranya, pada tahun 1957, Pelajar Islam Indonesia, PII, dari tingkat cabang dan pengurus besar. Kemudian, Himpunan Mahasiswa Islam sejak 1960, dari komisariat, cabang, dan pengurus besar. Badan Kerjasama Pemuda Militer, BKSPM, di Sumbawa dan Pusat, 1958 sampai 1961. Anggota Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa, 1958 sampai 1959. Selanjutnya aktif di Front Nasional Pusat, 1963 sampai 1964. Anggota Front Pemuda Pusat, 1961 sampai 1962. Ketua Senat Korp Pelajar Calon Perwira Alri se-Indonesia, 1962 sampai 1963.
pengurus Muhammadiyah sejak 1963-1959, mulai dari ranting, cabang, dan pimpinan pusat. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, MUI DKI Jakarta, juga anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat, tahun 1975 sampai tahun 1979. Ia juga menjadi anggota dan penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia sejak tahun 1993. Ia juga menjadi Dewan Penasihat Alumni Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ketua Korps Mubaligh Muhammadiyah DKI, 1977 sampai 1999, Ketua Umum Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta dalam tahun 1976 sampai 1979. Ketua Korps Mubaligh Indonesia 1983 sampai 1984. Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Pusat. Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Masyarakat Boneh KKMB Pusat. Waduh, banyak sekali saudara. Masih banyak organisasi yang beliau pimpin, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Sepak terjang Andi Mapetahang di perantauan tak diragukan, sesuai dengan namanya Andi Mapetahang Petalewa, yang berarti mempertahankan keseimbangan. Ia senantiasa menuntut keseimbangan, termasuk kebijakan dalam pemerintahan. Andi Mapetahang masih keluarga dekat dengan Jenderal Andi Muhammad Yusuf. Andi Mapetahang Petalewa dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan reformasi dan keadilan sosial di Indonesia. Ceramah-ceramahnya yang tajam membuat pemerintahan Orde Baru ketar-ketir. Akibatnya, ia harus menjalani kehidupan dari penjara ke penjara. Andi Mapetahang sering dikaitkan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, seperti peristiwa Malari, Petisi 50, peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa lainnya. Lelaki Bugis dari Boneh ini menjadi salah satu tokoh penting dalam mengawal transisi demokrasi di Indonesia. Untuk mengenal siapa sebenarnya sosok Andi Mapetahang Fatwa, atau AM Fatwa, berikut cuplikan wawancara Martin Marcelino bersama AM Fatwa pada tahun 2004. Ya, Andi Mapetahang Fatwa, ya, asal dari Boneh. Ya. Asal dari Boneh atau Ya, Bugis? Orang dari Bugis Boneh. atau Jadi, orang Makassar? Memang Bugis, karena asli kerajaan Bugis itu adalah memang Boneh. Bedanya Makassar dengan Bugis apa sebetulnya? Ya, sebenarnya itu cuma bahasa, dan memang dulu terpisah juga oleh kerajaan. Makassar itu kerajaan Goa, Bugis itu kerajaan Boneh. Itu yang pernah memang terjadi juga suatu pertempuran antara Arupalaka di Boneh dan di Makassar punya raja sendiri yang lebih dulu masuk Islam. Jadi Makassar tentu, kerajaan Goa tentu ingin supaya Boneh itu juga masuk Islam, tetapi melakukan perlawanan. Tetapi juga dulu itu kan masih belum ada Nusantara, belum ada wawasan Nusantara terdiri dari kerajaan-kerajaan. Jadi ada pertempuran. Tapi datang Belanda yang lalu membela, membackingi kerajaan Boneh. Jadi di dalam sejarah itu memang disebutkan barangkali bahwa Arupalaka itu pengkhianat. Padahal sebenarnya waktu itu belum ada sejarah Indonesia, belum ada wawasan Nusantara. Nah, jadi kami memang yang dari rumpun kerajaan Boneh itu, seperti Jenderal Yusuf juga yang termasuk rumpun keluarga saya, sering dikonotasikan dengan turunan Arupalaka atau turunan pengkhianat katanya. Padahal sebenarnya Arupalaka itu adalah pahlawan bagi kerajaan Boneh pada waktu itu yang memerdekakan orang-orang Bugis dari penjajahan kerajaan Goa ini. Jadi orang Boneh itu orang Bugis ya? Orang Bugis. Orang Bugis. Ya. Kalau orang Makassar itu adalah orang Goa ya? Orang Goa. Nah, dan namun sebetulnya itu satu benang yang tipis sekali ya? Benang yang tipis sekali. Dan kalau di luar itu Bugis Makassar. Bugis Makassar menjadi satu. Ya, sama juga di daerah saya. Kalau kita lihat di Sulawesi Utara ada yang mengatakan saya orang Tomon, saya orang Air Madidi, saya orang Mati, Ya, ya, macam-macam. ya. Tapi memang itulah keanekaragaman daripada bangsa kita ini. Ya. Pak Fatwa. Lahir tahun 1939. Ya. Dari satu keluarga yang seperti apa?
Ya, saya lahir dari satu keluarga yang dalam ekonomi itu sangat tertinggal. Ya, keluarga pinggiran, keluarga petani dan pedagang kecil. Tetapi ada juga rumpun keluarga saya yang dari kalangan swapraja, dari kalangan pemerintahan lah begitu. Jadi misalnya kalau saya rumpun keluarga dengan Jenderal Yusuf, dia dari kalangan swapraja. Nah, rumpun saya dari sayap ini kalangan petani dan pedagang kecil. Nah, tapi kami satu dari turunan dari Kerajaan Bone. Jadi berasal sebetulnya dari daerah yang cukup terpencil, kalau boleh saya katakan. Terpencil, dan memang Belanda baru bisa mengalahkan Kerajaan Bone itu pada tahun 1905 sama dengan Aceh. Jadi Arupalaka ini memang orang yang sangat pemberani, pernah juga membantu Belanda menyerang di Sumatera Barat, Pariaman kan, Pariaman. Oleh sebab itu makanya banyak sekali ada persamaan antara kedua daerah itu ya. Iya. Tapi saya ingat Arupalaka. Arupalaka itulah pendidikan sejarah yang saya dapat pada waktu saya masih di SMP. Apakah ini masih diajarkan sekarang? Ya, Arupalaka ini sekarang ini sudah bagi orang Bugis itu dianggap sebagai pahlawan yang mengangkat harkat dan martabat orang Bugis yang tadinya dijadikan budak oleh orang-orang Makassar karena kalah di dalam peperangan kan. Tapi belakangan itu Kerajaan Bone itu menjadi kuat kembali dan memang juga sudah memeluk Islam. Fatwa kan pernah dididik sebagai guru. Ya, guru pun sebenarnya tidak tamat sebab saya meninggalkan sekolah guru B namanya itu. Saya meninggalkan kampung halaman karena saya membayangkan kalau saya cuma seorang tamatan guru terus dipanggil cuma tuan guru, kemudian saya hanya dipanggil tuan guru. Tuan guru nanti ingin panggil dijadi tuan apa? Tuan fatwa? Bukan, ingin yang tuan ketua. Mendapatkan suatu prestasi dan suatu akses yang lebih luas secara nasional, maka saya harus meninggalkan kampung halaman. Dan itu banyak terpengaruh oleh bacaan-bacaan buku saya sejak sekolah rakyat, sekolah dasar, dari buku-bukunya Hamka dan Isa Ansari. Baik, sebelum kita ke situ, saya kembali lagi pada pertanyaan saya yang pertama, yaitu saya mengatakan Arupalaka adalah satu nama yang saya ingat dan itu diajarkan kepada saya pada waktu saya di SMP. Apakah pelajaran-pelajaran sejarah mengenai Kerajaan Bone, Gua dan sebagainya itu masih diajarkan pada hari-hari ini? Masih. Sekarang tahun 2004 ini 2005. Tapi sekarang itu orang-orang Bugis itu berusaha meluruskan meluruskan sejarah yang menyebut Arupalaka itu pengkhianat. Tidak bisa, karena dia itu antara kerajaan dengan kerajaan, antara negara dengan negara itu. Belum ada Republik Indonesia. Ya. Baik, guru bukan satu profesi yang menggembirakan atau tidak terhormat atau terhormat juga. Itu maksud saya orang yang sangat menghormati guru. Tetapi maksud saya di kampung saya itu atau kecamatan saya itu Mare namanya terkenal sebagai pabrik guru. Jadi itu sudah saya menganggap inflasi sudah terlalu banyak guru, masa saya cuma jadi guru juga. Saya ingin keluar dari lingkungan guru-guru ini yang sudah terlalu banyak. Saya ingin juga mempunyai pandangan yang luas tentang agama, sebab paham agama di kampung saya itu masih sangat kolot. Jadi masih percaya kepada kuburan-kuburan, sembahan-sembahan. Jadi kalau mau menanam padi atau mengetam padi di sawah itu mesti membawa ketan, ayam ke kuburan atau ke rumah-rumah yang dianggap itu dewa penyelamat. Tapi karena saya terpengaruh oleh ajaran Islam yang murni, yang saya anggap murni, yang saya baca dari lebih modern, yang lebih rasional, dari buku-bukunya Hamka. Saya misalnya pernah coba, maafkan saya kencingi itu rumah-rumah yang disembah-sembah orang di kampung, dan ternyata saya tidak sakit itu. Jadi di situ ini mungkin itu memang ada kerjasama dengan jin, setan apa ya, tapi saya nggak percaya, saya nggak ada apa-apa. Tapi orang kampung marah sama saya. Dari kecil sudah merupakan orang yang ingin mengetahui lebih banyak. Iya, jadi misalnya di rumah saya yang dibakar gerombolan itu, karena rumah itu akan dibakar,
sudah ada tanda-tanda akan dibakar gerombolan, kita mengungsi. Yang diselamatkan itu ada rumah-rumah kecil di lumbung padi itu, katanya itu buat arwah nenek moyang saya yang dulu raja. Nah, itu yang diselamatkan dulu, dibawa pindah ke kecamatan. Nah, tapi karena di kampung saya, di tempat saya waktu itu memasaknya dengan masih pakai kayu bakar, itu saya ambil, saya campur dengan kayu bakar dan dipakai kayu bakar yang tadinya itu rumah-rumah yang dikelambui kecil itu, tapi ternyata saya nggak apa-apa. Jadi memang dari muda saya itu saya tidak suka itu yang irasional yang tidak masuk akal, yang menghambat kemajuan. Ingin pembaharuan. Berangkat ke Sumbawa. Nah, lalu saya berusaha meninggalkan kampung halaman, dicegah oleh orang tua. Saya mengancam orang tua, kalau saya dicegah saya lebih masuk gerombolan saja. Orang tua lebih takut lagi kalau saya masuk gerombolan Kahar Musaka. Itu cuma ancaman saja. Akhirnya orang tua tidak bisa menahan saya dan saya pergi sendiri tanpa biaya. Ya ikut-ikut saja, ikut trek konvoi TNI sampai ke Makassar. Di Makassar saya bergaul dengan macam-macam pihak. Akhirnya saya ada rombongan Pekan Pemuda dari Sulawesi Selatan ke Surabaya bulan Maret tahun 1956 ya, 57 Pekan Pemuda, masih Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Ikut saya Pekan Pemuda di Surabaya, ikut saja itu, bukan delegasi tapi ikut saja di dalam pawai apa. Selesai Pekan Pemuda, berumur 18 tahun. Iya, selesai Pekan Pemuda, saya cari hubungan lagi, saya bisa ikut kapal ke Sumbawa. Di Sumbawa dulu ada nenek saya di sana, meninggalkan keluarga di sana, jadi ada punya famili di sana. Nah, dari Sumbawa saya masuk sekolah di sana, kemudian saya aktif di organisasi, menjadi ketua organisasi pelajar Islam Indonesia, mulai tingkat Sumbawa, akhirnya tingkat seluruh Nusa Tenggara. Dan itulah yang mengantar saya pindah ke Jakarta nanti. Saya pernah tinggal di Sumbawa, pernah tinggal di Lombok, sehingga orang-orang Sumbawa, Bima itu banyak menganggap saya juga orang yang terdidik di sana. Saya mulai aktif di dalam gerakan-gerakan. Saya lebih dikenal sebagai orang pergerakan di Nusa Tenggara daripada di kampung saya. Nusa Tenggara Barat. Dulu Nusa Tenggara saja. Sekolah apa di Sumbawa? Pendidikan guru agama. Nah, jadi tetap guru lagi. Guru agama. Udah lari dari Bones itu tadi guru. Karena saya sekaligus ingin memperluas wawasan agama. Karena saya memang terpanggil, jiwa saya ini untuk juga mempelajari agama. Jadi kalau cuma guru umum saja untuk mempelajari agama. Iya, tapi itu bukan pesantren yang mendalami betul. Tapi mempelajari agama sebagai seorang manusia, dan hal-hal yang irasional itu harus dihilangkan, mencoba sendiri, kemudian membaca buku Hamka. Dan di situ memang saya di Sumbawa itu saya masuk Muhammadiyah pada tahun 58, sudah masuk saya menjadi anggota Muhammadiyah. Ya waktu itu masih ketuanya AR Sultan Mansur. Jadi sekarang sebetulnya mulai jelas buat saya pribadi. AM Fatwa, seorang dari Makassar, seorang dari Bone, Sulawesi Selatan, seorang guru, belajar guru, akhirnya memperdalam di dalam agama sebagai menjadi guru agama. Orang yang cukup mengatakan kita hilangkan hal-hal yang irasional, Muhammadiyah lah jalan keluarnya kira-kira. Jadi sama Muhammadiyah di sana. Tapi saya akhirnya menjadi orang pergerakan. Jadi aktivis pergerakan, aktivis saya. Jadi akhirnya saya tidak menjadi guru juga. Cuma saya mendapatkan bekal-bekal agama yang juga tidak mendalam. Tapi setelah di Jakarta, saya masuk Universitas Ibnu Khaldun publisistik. Tapi kemudian ada kesempatan masuk Angkatan Laut, Imam Tentara Angkatan Laut. Saya melamar, waktu itu Kolonel Baharum Rangkuti melalui dia. Jadi saya sekolah di IAIN itu, yang biaya saya Angkatan Laut, namanya Pelajar Calon Perwira Angkatan Laut. Dan saya pernah menjadi ketua komisariat dari pelajar-pelajar calon perwira Angkatan Laut dari berbagai jurusan. Ada yang kedokteran, ada yang farmasi, ada macam-macam, ada hukum. Saya pernah menjadi ketua di Jakarta, dan kemudian ketika kongres di Malang tahun 62, saya mengganti Tarmizi Tahir jadi ketua untuk pelajar calon perwira Angkatan Laut seluruh Indonesia. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Meskipun merantau dan akhirnya mendapatkan beasiswa. Kira jeda sebentar. Pak
Fatwa, sebelum kita terus, saya lupa pertama tanya, Andi itu nama seperti di Bali ya? Apakah itu Made? Apakah itu Andi itu apa gelar? Ya, memang gelar yang ada keturunan dari kerajaan, tapi ada yang pakai, ada yang tidak. Seperti Jenderal Yusuf kan lama-lama dia lepas. Saya pun sebenarnya malas pakai itu, tapi ya jadi sudah. AM Fatwa sudah. AM Fatwa. Di KTP memang sudah Ya, AM Fatwa. AM Fatwa. Fatwa itu pun sebenarnya saya bikin-bikin nama itu. Itu semua orang di sana itu yang ada keturunan kerajaan itu kalau sudah kawin itu pakai gelar. Kalau gelar ayah saya itu Petah Wawa, itu yang saya singkat menjadi Fatwa, jadi supaya ada warna agama kelihatan nama saya itu, dan itu yang akhirnya menjadi melekat. Nah, jadi saya pun ada nama gelar di kampung Petalewa. Jadi Mapetahang mempertahankan lewat. Andi Mapetahang itu, Mapetahang artinya? Mapetahang itu mempertahankan. Mempertahankan apa? Jadi ya mempertahankan, sesuai bertahan. Nah, jadi kalau lewa itu stabil. Jadi ada padanannya itu. Jadi ya mempertahankan stabilitas, konsistensi. Fatwa seorang yang sangat konsisten. Baik, memang betul Fatwa seorang yang sangat konsisten itu diketahui banyak orang. Tapi masuk Angkatan Laut sebagai militer yang profesional, sukarela atau? Ya, saya perjanjian masuk militer itu dengan testing di Malang. Itu saya lulus terbaik untuk menjadi rohaniwan Angkatan Laut, menjadi imam, tapi perjanjiannya itu milsuk, militer sukarela. Tetapi menjelang hampir selesai pendidikan untuk 3 tahun BA, oleh Kolonel Baharudin Rangkuti diusulkan agar semua perwira rohaniwan itu dirubah statusnya menjadi tituler. Kolonel Baharudin Rangkuti sendiri adalah tituler, tapi dia sampai Laksamana Muda kan tituler. Saya berpendirian, saya ingin menjadi militer sukarela, bukan tituler. Bedanya? Ya, kalau tituler itu kan nanti susah naik pangkat karirnya itu. Saya ingin berperan sebagai militer yang efektif. Bisa naik pangkat menjadi Laksamana Muda, Laksamana Madya, Laksamana. Tapi sudah menjadi kebijaksanaan Angkatan Laut pada waktu itu, semua rohaniwan harus tituler sampai sekarang juga. Akhirnya saya menghadap Laksamana Muda Sumanti sebagai kepala personalia Angkatan Laut. Dia bilang kalau begini terjadi perbedaan dengan atasan saudara itu sulit. Jadi lebih baik saudara mengundurkan diri saja. Ya, saya mengundurkan diri. Saya kembali kuliah, tapi juga terganggu oleh aksi-aksi Angkatan 66 kan. Saya juga tidak bisa tidak ikut. Jadi waktu umur 28 ini. Iya, jadi waktu ada demo ke istana dan tewasnya Arif Rahman Hakim, saya berada di situ di dalamnya. Berada di dalamnya sampai waktu itu saya minum air selokan itu karena terlalu haus. Saya ikut demo waktu itu. Kenal dengan Fahmi Idris? Oh ya, pada saat itu. Ya, kenal. Tapi ya saya umur lebih tua sebenarnya sedikit. Jadi, tapi kan saya aktivis HMI juga kan. Saya aktivis HMI. Jadi kemudian saya melamar mau kembali, tetap ada keinginan masuk Angkatan Laut, tapi lewat marinir, KKO. Saya melamar lagi, diterima lagi. Saya ikut pendidikan di Sedaspako, Sekolah Dasar Perwira Komando. Di mana itu? Di Surabaya, di Gubeng. Tapi juga lagi-lagi di dalam pertengahan itu, kan waktu itu KKO itu sedikit agak memihak Bung Karno kan. Dianggap memihak Bung Karno, Hartono waktu itu, Jenderal Hartono. Tapi kan ini saya datang dari aksi-aksi yang melawan Bung Karno dari Jakarta ini. Jadi tidak sesuai lah dengan ritme itu. Lalu kebetulan memang ada angka ujian saya yang rendah. Jadi akhirnya saya tidak jadi dilantik ya, tidak jadi selesai di pendidikan marinir. Saya dikembalikan lagi jadi rohaniwan berpakaian sipil, tapi tetap saya sebagai rohaniwan Angkatan Laut, dan itu ada sampai sekarang. Itu tidak dikasih pangkat, tetapi sebagai tenaga ahli yang tugasnya adalah imam Angkatan Laut. Jadi saya tetap sebagai imam Angkatan Laut sampai tahun 70. Tetapi sebenarnya tahun 63 itu
setelah saya lepas dari Ikatan Dinas Angkatan Laut, karena memang saya dasarnya aktivis di HMI dan saya juga seorang ketua senat mahasiswa, karena lalu ada demo mahasiswa di IAIN, saya dituduh ada di belakangnya juga, jadi saya ditahan 6 bulan. Dan tahun saya 70? Bukan, ini kembali sedikit dulu, tahun 63. Saya dibawa ke Tangerang bersama banyak aktivis mahasiswa dengan dosen-dosen. Akhirnya ditahan lagi di Mabes Polri. Sudah itu dibawa ke Sukabumi, 1 bulan diperiksa di sana. 15 perwira polisi itu yang memeriksa kita. Jadi dianggap tahanan subversi yang menggagalkan Ganepo katanya. Apalagi di dalam notis saya ditemukan ada nomor telepon kedutaan Malaysia pada waktu Ganyang Malaysia kan. Jadi dianggap berat lah saya ini. Akhirnya dibuang saya ke Jawa Tengah. Sukamiskin? Belum, ini Sukamiskin cerita belakang itu. Ke Jawa Tengah, ke Solo. Tiap minggu dioper dari Solo, dioper ke Karanganyar, di Papilum polisi ditahan. Kalau di Solo itu di belakang polisi Karsidenan ada perumahan perwira, 1 rumah kemudian dijaga, kemudian di Tawangmangu. Jadi saya bolak-balik tiap minggu dioper Solo, Karanganyar, Tawangmangu. Baru saya dibebaskan setelah pergantian kepala polisi dari Soekarno Djonegoro kepada Sucipto Yudodiharjo. Sucipto Yudodiharjo itu yang membebaskan saya, tahanan luar. Lalu akhirnya memang seorang aktivis itu memang sudah suratannya harus keluar masuk ke tahanan. Seorang aktivis harus siap untuk melakukan itu, apalagi melawan establishment. Tapi boleh saya tanyakan, Bapak masuk tahun 70, Bapak keluar dari, atau tidak keluar dari KKO, tapi tiba-tiba fatwa berada di, bukannya di DKI? Iya, jadi saya kan tidak menjadi perwira efektif, akhirnya jadi rohaniwan yang artinya pegawai sipil Angkatan Laut. Dari situ saya sebagai imam Angkatan Laut, imam KKO AL Marinir, dikirim oleh Muhammad Anwar, Mayor Jenderal KKO Muhammad Anwar, ke Pak Ali Sadikin untuk membantu. Karena Pak Ali Sadikin ini marinir juga atau apa? Iya, jadi Pak Ali Sadikin itu menghadapi masalah yang banyak kurang difahami oleh kalangan atau masyarakat Islam. Dengan dia punya gagasan-gagasan, misalnya masalah judi yang memang itu sulit diterima umat Islam. Kemudian Pak Fatwa menjadi penengah menjelaskan maksud-maksud tersebut. Kemudian masalah pemindahan kuburan Arab misalnya, itu konflik besar. Pak Ali Sadikin suka dengan terlalu terus terang, dia misalnya kalau begitu ini sulit, ini orang mati terlalu banyak makan tempat, ya bagaimana kalau dikubur berdiri saja orang? Dikubur berdiri supaya sempit tidak banyak. Itu marah orang, marah umat Islam itu. Tapi pada akhirnya Pak Ali Sadikin juga banyak membuatkan reformasi atau jadi Pak Fatwa merupakan salah satu orang yang menjadi perantara. Iya, jadi saya menengahi pada waktu itu, karena saya ini memang aktivis di masyarakat. Petisi 50? Itu belakangan. Termasuk juga petisi 50? Saya penggagas juga itu petisi 50. Jadi Pak Ali Sadikin ini bersuara keras sama umat Islam, misalnya tokoh Islam. Tapi beliau itu seorang Islam, betul itu tapi iya, tapi karena tidak paham itu psikologi terhadap umat Islam, ya seperti tadi itu, orang ditanam pakai berdiri aja katanya itu. Jadi karena yang penting kan orang yang hidup daripada orang mati katanya. Jadi dia mau pindahin aja kuburan Arab di Tanah Abang itu. Dan maksudnya Pak Ali Sadikin itu baik supaya ini jadi area untuk dijadikan pasar, toko, dan untuk komplek pendidikan. Nah, tujuannya akhirnya dipindahkan juga. Akhirnya dipindahkan juga. Dan Pak Fatwa bisa mengatasi atau menengahi menengahi itu dengan sebagai seorang imam, mendekati ulama-ulama. Tidak lagi imam namanya, tapi di Direktorat Sosial Politik pada waktu itu di DKI. Namun mereka mengetahui latar belakang dari Pak A.M. Fatwa ini. Akhirnya mendirikan Majelis Ulama DKI itu juga saya Ali Sadikin memanfaatkan saya untuk mendekati itu. Jadi lebih dulu Majelis Ulama DKI berdiri daripada Majelis Ulama Pusat Nasional itu. Kita akan jeda sebentar. Saya rasa di dalam segmen yang berikut ini sekarang kita sudah tahu dari mana asal mulanya A.M. Fatwa. Kalau saya bertanya kepada orang
Sering orang mengatakan kepada saya, siapa sih AM Fatwa ini? Dia ini kan ekstremis. Dia ini kan yang merupakan otak di belakang pengeboman dan sebagainya. Pak Fatwa sudah di DKI dan tiba-tiba Bapak tidak di DKI lagi. Pada tahun 79 diberhentikan. Oleh siapa, mengapa, kenapa, dan kemana? Saya di DKI itu sebenarnya tadinya oleh elit Golkar ingin dijadikan sebagai aktivis Golkar. Jadi menjelang suatu musyawarah Golkar tingkat DKI, Ghafur waktu itu sudah tingkat pusat Golkar, Bapak Abdul Ghafur ya. Pak Abdul Ghafur mengajak saya bagaimana kalau aktif di Golkar. Oleh Kepala Direktorat saya, Kolonel Geryadi, membicarakannya dengan Pak Ali Sadikin, dan Pak Ali Sadikin tidak setuju. Pak Ali Sadikin bilang pada saya, kalau kamu aktif di Golkar, saya tidak bisa pakai kamu untuk menghubungi melakukan tugas yang tokoh-tokoh agama ini, katanya, karena orang Muhammadiyah, orang NU katanya ini sudah tidak ingin berhubungan dengan kamu, katanya. Jadi lebih baik kamu tetap saja aktif, saya pakai kamu untuk menghubungi ulama ini supaya dia bisa dekat dengan sebetulnya ulama itu hanya masalah bagaimana kita berbicara dan persuasi dan menerangkan ya. Pendekatan. Itu aja ya, sebetulnya lain tidak ada. Jadi sebenarnya ya, dengan melalui beberapa, saya aktif sebagai ketua umum koordinasi dakwah Islam DKI, KODI, itu saya pakai melakukan pendekatan itu. Kemudian saya sekretaris Majelis Ulama DKI, itu juga saya pakai mensosialisasikan gagasan-gagasan Ali Sadikin, tapi juga aspirasi ulama ini saya sampaikan kepada Pak Ali Sadikin. Dua arah. Iya, dua arah. Nah, jadi situ saya misalnya di Badan Amil Zakat juga saya sekretaris dari Badan Pembina. Saya mensosialisasikan. Jadi ide-ide pembaruan Pak Ali Sadikin itu, pembaruan dan pembangunan Pak Ali Sadikin itu saya berusaha menjelaskan, mensosialisasikan. Jadi misalnya dulu konfliknya itu Pak Ali Sadikin bilang, itu Pak Natsir itu katanya yang tidak setuju judi, katanya biar pakai pesawat aja terus naik helikopter kalau keluar dari rumah, karena ini jalan-jalan yang saya haram. Saya bangun ini, katanya ini saya bangun dari saya melakukan wawancara dengan Pak Ali Sadikin, itu yang beliau katakan luar biasa. Saya luar biasa orang itu, luar biasa Pak Ali. Terus akhirnya itu bisa cocok juga. Bisa cocok. Jadi suatu waktu Pak Ali Sadikin pergi haji dan saya turut mendampingi pergi haji. Saya rundingkan dengan tokoh-tokoh ulama yang juga pergi haji, bagaimana kalau kita pertemukan Pak Ali Sadikin dengan Pak Natsir. Pak Natsir waktu itu adalah pemimpin dari Rabita Alam Islami, jadi suatu organisasi yang didirikan oleh Raja Faisal, dan Indonesia salah seorang figur yang dijadikan wakil ketua di dalamnya adalah Pak Natsir. Jadi dipertemukan, kita datang ke Pak Ali Sadikin, bagaimana kalau bertemu dengan Pak Natsir? Oh ya, katanya saya datang, katanya. Jadi kita datang ke Pak Natsir dengan ulama-ulama itu lagi di Mina. Pak Ali Sadikin katanya ingin ketemu Pak Natsir. Jangan, katanya, saya yang datang kepada beliau itu pejabat negara. Jadi akhirnya jalan tengah kita bikin, ketemu di luar kota, minum teh, malam-malam minum teh dengan kambing guling di sana. Situlah ngomong-ngomong dengan akhirnya pulang ke Jakarta jadi baik. Nah, jadi baik, sering bertemu, jadi cair hubungan dengan ulama-ulama itu. Disitulah kenangan manis itu Ali Sadikin dekat dengan ulama-ulama. Baik, saya harus terus. Cerita-ceritanya seperti ini tentunya sangat cerita-cerita yang demikian menariknya. Tapi AM Fatwa, ya, di sini kita mengatakan AM Fatwa, banyak yang mengatakan seorang yang ekstrim. Ya, karena memang saya sering keluar masuk tahanan, dan itu sejak mahasiswa memang saya sudah sering ditahan. Orang ekstrim? Tapi tidak ekstrim. Misalnya dulu saya pernah memimpin demonstrasi bersama Mar'i Muhammad tahun 61 kepada Profesor Priyono, Menteri PDK waktu itu, karena kita menganggap ini Profesor Priyono kok dekat-dekat dengan komunis. Kita tidak suka komunis kan. Nah, jadi saya memimpin demonstrasi waktu itu, saya sudah dikejar-kejar Intel. Jadi itu cuma karena kekerasan saya melawan menegakkan kebenaran itu. Bapak berada di balik pemboman bis ya? Oh, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Bukan merupakan salah satu
mohon maaf, otak di belakang itu? Kenapa banyak orang yang mempunyai, atau sering sekali orang yang tidak paham menghubung-hubungkan masalah itu? BCA Tanjung Priok, fatwa. Kita juga mengetahui, saya pernah juga mewawancarai Bapak Basuki Rahmat, dan beliau itu juga mengatakan bahwa beliau itu, kenapa bahwa beliau sebetulnya salah satu di belakang itu, tapi kenapa banyak orang menghubung-hubungkan hal itu dengan seorang AM fatwa yang sebetulnya sesudah pembicaraan ini adalah seorang yang ingin berbicara, ingin menyampaikan, ingin menengahi banyak hal. Ya, sebenarnya kan saya ini kan akhirnya saya dipecat dari pegawai DKI karena aktivitas saya ini mendampingi Pak Ali Sadikin ini terlalu dekat dengan Islam, dan Pak Ali Sadikin itu resminya jadi pembina Golkar tapi tidak memenangkan Golkar. Ali Sadikin betul-betul menjalankan fungsinya saja, ya pembina Golkar, tapi membebaskan saja P3 itu akhirnya menang Di DKI? Di DKI pernah P3 menang di DKI pemilu tahun 77, dan itu marah besar Amir Mahmud, sehingga Kolonel Wiryadi yang ditugaskan karena Pak Ali Sadikin tidak mempunyai pretensi politik, dia mengatakan silakan aja, iya, kebebasan. dia memberi kebebasan. Dan kemudian saya menyelenggarakan di Senayan itu ulang tahun ke-445 DKI Jakarta, itu demonstrasi senam massal dengan senam massal dengan mengerahkan masyarakat seluruh Jakarta penuh sesak Senayan itu, dengan saya sebagai ketua MTQ DKI itu. Jadi dalam rangka penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran itu mengundang orang demonstrasi senam massal dengan Ka'bah, bikin Ka'bah besar di tengah. Nah, dianggap saya pesta kemenangan P3. Itu kebetulan P3 habis menang di Jakarta. Jadi dari situ Amir Mahmud marah besar sama Ali Sadikin, dan akibatnya saya dipecat oleh Amir Mahmud. Jadi Amir Mahmud yang memecat saya, bukan sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebagai Menteri Dalam Negeri. Itu setelah Ali Sadikin berhenti dari gubernur, diganti oleh Cokro Pranolo. Cokro Pranolo banyak pertimbangan tidak mau memecat saya, disolongnya sama Amir Mahmud. Amir Mahmud pecat saya. Kenapa Bapak masuk penjara ke Cipinang? Ya, setelah saya ini kan sudah berulang kali ditahan, supaya saya ini oleh Sujono Humardani ini kan melakukan pendekatan dengan orang-orang yang saya segani supaya fatwa itu tetap saja jadi pegawai, tidak usah berhenti. Tapi nampaknya gagal Cokro Pranolo mendekati saya melalui wakil gubernur dan sebagainya. Ya akhirnya ya saya tetap dengan pendirian itu. Dianggap saya membawa Ali Sadikin ini berpihak kepada kalangan Islam, yang akhirnya Golkar kalah. Nah, gitu kira-kira. Dan saya juga pernah berkhutbah yang dianggap tidak setuju dengan P4. Nah, jadi akhirnya saya dipecat Amir Mahmud. Lalu terbentuk petisi 50, saya ikut menggagas itu petisi 50 bersama Jenderal Darsono, Jenderal Moko Ginta, Lejen Sudirman, HR Darsono. Itu ada Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat. Itu yang mendirikan Jenderal Widodo, Kasat Jenderal Widodo, untuk menampung aspirasi masyarakat. Tapi boleh saya bertanya, kenapa pada akhirnya Pak Fatwa masuk di dalam tahanan? Ya, karena setelah aktif di petisi 50, ini jenderal-jenderal senior ini yang berhadapan dengan Soeharto, dengan Presiden Soeharto, ya Presiden Soeharto, dan tokoh-tokoh politik nasional ini yang baik dari kalangan Islam nasionalis itu, saya yang mendekatkan itu. Jadi dianggap saya ini biang keladi mempersatukan jenderal-jenderal senior dengan tokoh-tokoh politik yang juga melawan Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan ancaman hukuman saya berat. Jadi kebetulan ada meletus peristiwa Priok. Saya sebenarnya tidak terlibat langsung peristiwa Priok. Hanya saya melalui petisi 50 itu ada lembaran putih namanya. Saya sekretaris petisi 50, dianggap saya konseptornya. Petisi 50 itu mengeluarkan lembaran putih, rapatnya dipimpin oleh Jenderal Darsono, mengecam Benny Burdani atas penanganan peristiwa Priok yang brutal sehingga menimbulkan banyak korban. Boleh saya interupsi? Demi sebuah rezim demokrasi dan keyakinan beragama diadili. Itu kira-kira merupakan tulisan dari Pak Fatwa di... Itu pembelaan saya di pengadilan.
pembelaan. Dan ini, jadi sebetulnya Pak Fatwa itu ditahan karena petisi 50 membela masalah Tanjung Priok pada saat itu sebagai seorang yang beredukasi, sebagai seorang Islami, sebagai seorang imam, dan pada saat itu oleh karena lembaran putih itulah penyebab ditahannya Aim Fatwa. Akhirnya putri Bapak juga menjadi seorang wartawan atau jurnalis yang cukup canggih dan sekarang bekerja di Australia. Apa kabarnya? Ya, sekarang dia happy bekerja di Radio Australia dan sering menelpon saya. Pak Fatwa, namun demikian anak-anak Pak Fatwa sekarang pada saat ini ada yang juga terjun di dalam politik atau? Oh, nampaknya aktif? Tidak, hanya yang menjadi nampaknya karena wartawan dia otomatis mempelajari juga masalah-masalah kegiatan politik itu Dian itu. Yang lainnya nampaknya tidak berminat. Pak A.M. Fatwa, Andi Mapetahan Fatwa telah mendapatkan satu penghargaan MURI dari Museum Rekor Indonesia sebagai seorang anggota legislatif yang terbanyak menulis buku. Berapa banyak buku yang ditulis? Iya, sudah 15 yang terbit dan sekarang 6 masih dalam proses edit dan juga tentu kumpul-kumpul biaya untuk menerbitkan. Karena umumnya umumnya saya bagi-bagikan supaya cepat beredar. Jadi banyak teman yang suka bantu juga untuk menerbitkannya. Saya melihat Fatwa berubah menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang sudah memperhatikan hal yang lebih mendalam sekarang, bukan hanya masalah masyarakat, bagaimana dunia agama, tentunya itu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, tapi menulis mengenai menciptakan stabilitas sektor finansial, memajukan peningkatan ekspor, privatisasi bernilai tambah, pelaksanaan desentralisasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan untuk memperkuat stabilitas sosial politik. Ini adalah yang terakhir. Sudah ingin melihat satu negara yang stabil, sudah ingin melihat satu negara yang makmur. Itulah obsesi saya dan obsesi kita semua. Tetapi bagaimanapun itu sulit kita menemukan orang yang serba sempurna. Tapi yang terang ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Malaikat pun tidak sempurna karena dia tidak punya akal inisiatif. Tapi suci dia, manusia tidak ada yang suci. Hanya dilahirkan dalam keadaan suci tapi kemudian terkontaminasi. Fatwa orang yang sempurna? Oh tidak, jauh dari sempurna. Jadi setiap orang mempunyai kekurangan-kekurangan. Jelas. Kita harus tentunya satu dengan yang lain harus mencoba berkompromi. Tapi perlu berbicara. Perlu memberikan keterangan apa hasilnya. Kalau nanti bekerja aja tanpa berbicara juga salah ya. Sosialisasi perlu. Apa namanya? Sosialisasi. Penting sekali. Sosialisasi seperti yang dikatakan oleh Pak Fatwa. Pak Fatwa, begini banyak buku. Problem kemiskinan. Surat-surat politik sudah terbit ya? Surat-surat politik. Jadi dari 5.000-an surat-surat saya dipila-pila yang kira-kira ada mengandung masalah-masalah politik, inilah. Jadi, surat Pak Fatwa yang ke saya nggak ya? Ada itu, yang dari penjara itu. Mungkin ada di dalamnya. Saya lihat catatan dari Senayan. Kita melihat A.M. Fatwa dari mimbar ke penjara. Kita melihat inilah buku yang sangat terkenal dari Cipinang ke Senayan. Saya lihat kalau dilihat di sini A.M. Fatwa hari ini lebih gagah, saya lihat. Malah lebih ganteng dari waktu masih muda. Tapi ini gambar saya sebenarnya menjelang masuk penjara itu sebenarnya. Di mana? Penjara yang mana? Dan tahun berapa? Saya agak bingung, ini terlalu sering masuk penjara. Jadi ini sering keluar masuk saya di tahanan. Ini adalah gambar saya sering ditangkap oleh Laksus dan sebagainya itu. Jadi ini gambar saya dimuat oleh majalah Tempo dulu itu, lalu direkayasa orang gitu ya. Jadi catatan gerakan reformasi dan aktivitas legislatif. Kemudian yang terakhir itu yang melanjutkan reformasi membangun demokrasi. Banyak buku Pak A.M. Fatwa, Bapak Wakil Ketua MPR yang terhormat. Sebelumnya saya Wakil Ketua DPR dan sebenarnya menjadi anggota parlemen itu sudah menjadi obsesi saya sejak masih remaja, masih umur 17 tahun, memimpin suatu organisasi pelajar di daerah, mengikuti dari jauh perdebatan-perdebatan politik di Konstituante di Bandung dan di parlemen dulu di Jalan Wahidin dekat lapangan Banteng. Itu timbul obsesi kapan saya masuk gedung itu menjadi anggota parlemen. Tapi di dalam menjadi anggota. Nggak pernah tapi jadi anggota. Nggak terpikir jadi pimpinan. Tapi kemudian saya belakangan
saya umur 61 tahun baru saya menjadi anggota parlemen dan kemudian langsung menjadi wakil ketua. Tidak pernah terpikir. Sudah menjadi wakil ketua parlemen DPR, saya sudah siap-siap menjadi anggota biasa, saya sudah pindahkan barang-barang ke ruang anggota biasa, tiba-tiba ada pemilihan untuk pimpinan MPR, saya terpilih lagi menjadi wakil ketua. Dengan DPR. perbedaan 2 suara. Dengan perbedaan 2 suara. Sangat mendebarkan. Pak M. Fatwa, apa pesan Bapak kepada masyarakat? Ya, mari kita memelihara kerjasama, apapun latar belakang kita, apapun perbedaan-perbedaan kita, tapi kita cari persamaan, membangun Indonesia. Indonesia bersatu. AM Fatwa ingin diingat orang sebagai apa? Sebagai siapa? Saya ingin diingat sebagai orang yang banyak mengabdi, berbuat untuk orang banyak.